Makan di tempat mewah, giginya patah 2, retak 2. Kayak mana? Paku. Nih, paku. Ada yang nemuin di Bami Cafe. Jadi kemarin tuh di bulan Desember ada yang tamu datang makan, katanya dia nemuin paku. Ya, terus terang aja kalau rumah makan tuh kita tuh sudah berusaha maksimal mungkin ya. Jadi kadang-kadang kalau ada kejadian seperti ada rambut atau ada ulat, itu tuh ya mungkin 1 kali 2 kali terjadi gitu. Tapi kalau paku, Cafe baru nemuin 1 kali ini selama 15 tahun ya. Jadi ini seperti ini ya, cat ya dari tamunya itu. Jadi ini ya, jadi pertama kali kita pasti minta maaf ya, memang nggak ada tujuan kita untuk sengaja untuk hal-hal seperti itu. Jadi ya mohon maaf sekali kalau memang kadang-kadang memang ada kejadian seperti ada rambut atau apa, tapi kita pasti memberikan kompensasi. Jadi seperti makanan yang kita berikan free atau kita berikan voucher. Jadi tidak mungkin kita lepas tangan lah ya. Jadi pasti kita bertanggung jawab gitu. Kita manusia berusaha maksimal mungkin, kadang-kadang 1-2 kali memang bisa terjadi hal demikian. Yang punya bisnis kuliner hati-hati, lagi banyak banget kasus pemerasan. Restoran teman saya dipalak 15 juta, pelakunya cewek. Dan parahnya food reviewer Code Blue turut serta di kasus ini. Langsung nyebutin di situ bahwa dia minta duit 15 juta. Langsung sebut angka di situ. Iya, 15 juta pokoknya. Tadi di sini gua muntahin kecoanya. Pas kejadian itu apakah dari staff langsung minta maaf? Udah langsung. Langsung ya Pak ya? Iya. Terus dia ada bayar nggak di sana apa? Nggak bayar. Nggak bayar ya? Karena udah prosedur kalau kita melakukan kesalahan apapun, anak-anak membebanin biaya, jadi nggak bebanin biaya ya berarti ya? Sebagai pertanggungjawaban pertama. Ya, selanjutnya kan berlanjut ya, akhirnya ngobrol-ngobrol di WhatsApp dan telepon ya. Telepon. Udah minta maaf lagi pas lagi di telepon juga, minta maaf lagi. Minta maaf. Saya bilang gini bahwa saya kita bisa cek laboratorium, nanti kalau misalnya ada kontaminasi dari yang itu, kita biayain deh berobatnya. Karena kan saya juga nggak mau tamu saya sakit. Oke. Pokoknya kalau dia sakit apa-apa biaya tuh kamu udah bilang udah siap handle ya. Udah siap, mau rumah sakit mana yang terserah. Oke. Gitu. Oke. Halo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral lagi, yaitu tentang Kode Blue guys ya. Warung steak ini sepi usai direview Kode Blue. Bos bangkrut, PHK pegawai. Waduh, kasihan juga ya yang jadi pegawai di sana, jadi harus cari kerja lagi guys ya. Kasihan banget ya menurut aku ya. Nah, aku tahu Kode Blue tuh ya dari kue lapis kemarin ya, di Ambonnya Cimehong. Nah, tahu dari dia tuh. Nah, si Densu kan beli kue lapis yang harganya hampir 1 juta. Nah, kalau nggak salah dia juga bikin kue lapis ya. Dia bikin kue lapis 1 juta itu loh guys. Nah, ini beritanya kenapa nih ya? Kita lihat beritanya bareng-bareng guys. Tempat makan ini sepi usai direview pedas Kode Blue, bos bangkrut sampai PHK pegawai. Sebelumnya, food vlogger William Anderson atau akrab disapa Kode Blue membuat konten review di warung steak kaki 5 Mahat Amahat, Jakarta Utara. Lewat videonya, Kode Blue menyampaikan bahwa ia tidak merekomendasikan Mahat Amahat karena menggunakan daging jenis multikue yang memiliki rasa yang nyangkut di tenggorokan hingga berbahaya untuk kesehatan. Tak ayal akibat reviewnya, UMKM yang berada di Sunter itu sepi pengunjung. Kasian. Hal itu terlihat setelah akun @ardiawahalei23 mengunggah kondisi warung pasca konten Kode Blue. Pengunggah juga melakukan wawancara dengan pemilik warung Mahat Amahat. Pemilik mengatakan usai review dari Kode Blue, mereka mengalami kerugian omset sebesar 50-60%. Seudah podcast itu, omset kalian jatuh, itu benar nggak? Iya benar. Benar. Drastis. 50%. Owner Mahat Amahat tersebut juga mengalami stres akibat warungnya yang mendadak jadi sepi dan hampir tutup. Bahkan, ia harus mengurangi jumlah karyawannya. Sempat stres juga dong. Salah satu pemilik UMKM tuh sampai bangkrut ke dia. Ada yang beberapa cabang ya seperti itu. Ada pengurangan karyawan juga. Usai mengalami badai yang bertubi-tubi, kini owner Mahat Amahat pun kembali menemukan secercah harapan lagi.
Hal tersebut berkat video dari Ardi yang kembali memviralkan warung tersebut dengan review yang berbeda dari Chode Blue U. Thank you sih, soalnya kemarin gara-gara habis diposting itu kan yang ngasih naik. Semua cabang overall naik, semuanya rata naik. Aduh, puji Tuhan lah bro, gila. Puji Tuhan lah bro. Parah sih ya kalau begitu ya. Lebih rame nih guys soal Code Blue. Ya, ini seliweran di TikTok. Katanya ada dugaan pemerasan. Waduh, kok bisa ya? Dan terus Code Blue kan udah klarifikasi tuh, ya kan? Kalau itu bilang konsultan fee gitu kan. Tapi yang gue bingung ya, emang di sini boleh kayak buka jasa konsultan tanpa ada license, sertifikasi atau apapun? Gue nggak tahu sih si Code Blue punya apa enggak gitu kan. Tapi kan kalau misalnya dia punya, ya udah buka aja secara legal gitu kan, ada kantornya. Benar. Gitu. Jadi kayak konsultan, jasa konsultan gitu kan. Jujur ya, gue dulu itu kayak ini banget sih, maksudnya ngefans lah ya sama Code Blue ya. Jadi kita bisa tahu ya, untuk kita makan di restoran tertentu atau hotel tertentu, jadi kita bisa lebih hati-hati. Tapi gue nggak tahu kalau ini sampai benar, berarti lu jahat sih ya. Kalau ini sampai benar itu jahat sih ya. Soalnya gue juga pernah makan di salah satu restoran Jepang di mall terbesar juga ya, di Jakarta gitu kan. Bukan terbesar lah ya, mall besar di Jakarta gitu kan. Dan di restoran itu ada tikus. Tikus. Ada tikusnya lagi jalan-jalan gitu di ininya. Di mananya? Ya kan. Dan itu sempet mau gua viralin juga. Ya, sempet mau gua viralin juga. Tapi gitu loh. Tapi gue berpikir bahwa kasihan ya. Udahlah, nggak usah gitu kan. Nah, kadang-kadang ya kalau misalnya ini dinormalisasi, ya, apakah dengan lu seorang content creator punya followers besar terus bisa begitu? Ya kan? Satu itu. Kedua, ya itu tindakan gue takutnya ya sampai diikutin sama content creator lain gitu kan. Jadi mencari uang dengan cara cepat, guys. Mengerikan ya. Sayang, ya. Benar. Nih, jadi Code Blue diusir ya. Super terrible service, bad hospitality, Bad hospital. and very rude. Do not go to the shop. This shop is very, very wrong. Ini orangnya ya. Ngentot cici. Ngehe lu cici bye. Iya, terus ya udah kita kira nggak jadi. Gua ke PRN lah, ngapain gua ke tempat lu? Ngehe. Waduh, bahasanya ngeri. Lagi rame nih. Kode biru katanya bakalan dimasukin ke dalam Selalu kecoa. terong, bakalan pakai baju orange. Karena udah banyak yang speak up dan udah banyak yang melaporkan ke kepolisian. Jadi si kode biru ini sering banget ya, review makanan dan selalu banyak sekali masalah yang dia review makanannya. Dan ini bukanlah usaha-usaha kecil ya, tapi yang dia selalu jatuhkan itu usaha-usaha yang gede-gede. Wah, ternyata setelah disimak dari SSC politik di platform sebelah, luar biasa cara dia ya dalam memeras korbannya. Jadi dia bikin video, dia kontenin, dia makan makanan yang dia beli, terus udah gitu dia kasih tahu kalau ada kecoanya. Pemilik usaha ini bakalan minta tolong supaya di take down. Dan video yang mau di take down itu kata si kode biru, lo kalau mau videonya di take down ya lo harus bayar gue. Waduh, serem juga ya. Nih para penggemarnya bener-bener masih nggak bisa berpikir. Saya juga jadi curiga nih sama satu food vlogger yang kemarin juga ngejelekin beberapa makanan ya. Makan tahu, ngeluarin cabe dari plastik, ada ulatnya. Terus di Ambon Cimehong ada lalat kecilnya katanya. Jangan-jangan sekubu. Waduh, sekubu jangan-jangan. Zaman sekarang, cara orang cari duit makin bikin geleng-geleng. Masih huru-hara di dunia F&B setelah kemarin viral bakmi berpaku. Sekarang ada bisnis model F&B consultant, di mana food blogger mereview jelek atau mendapat aduan dari sumber yang belum dicek kebenarannya tentang suatu toko atau restoran. Mungkin ini lebih ke modus ya, bukan bisnis model. Selanjutnya, toko atau restoran tersebut akan mendapat dampak negatif dari postingannya.
Mereka akan ditawarkan mediasi, atau kalaupun nggak ditawarkan, pasti si pemilik usaha akan menghubungi si food blogger supaya pemberitaan negatifnya bisa diturunkan. Di sini menjadi ladang basah bagi si food blogger untuk mematok harga fantastis sampai 350 juta yang katanya red card agar citra restoran atau toko tersebut bisa di-switch menjadi bagus kembali. Katanya sih sebagai F&B consultant. Satu sisi memang pemilik usaha memang harus membenahi produk dan kualitas layanannya, itu kita setuju, no debat. Tapi kalau dimanfaatkan seperti ini, apa menurut kalian ini termasuk pemerasan secara tidak langsung? Memang kayaknya food blogger yang paling benar cuma Nexarlos. Nexarlos katanya. Cold Blue kali ini lo offside. Gue bener-bener gak bisa bela lu lagi. Karena selama ini I've been one of your followers dan gue lumayan suka lihat konten-konten lu. Temen-temen gue yang pelaku F&B tuh nggak suka sama lu dari awal, tapi gue suka banget sama lo. Tapi kali ini lo bener-bener offside, say. Gue, aduh, damn, kok ini orang jahat banget ya? Gue sampai mikir gitu loh, kayak why the fuck lu meras orang segitunya? Terserah lu mau bilang itu bukan pemerasan kayak apa, kayak itu cuma teran kata-kata lu doang. That is clearly pemerasan. Lo ngeviralin bakery ini, walaupun lu tidak sebut nama, tetapi dari video-video reviewan lo itu kelihatan banget brandnya namanya apa. Udah lo viralin, bukan cuma 1 dan 2 video doang ya tentang bakery ini, lo bikin lebih dari 2, which is semuanya viral, dan mungkin sales mereka jadi anjlok, brand image mereka juga jadi jelek. Pihak brand approach lu, minta settlement, minta ngobrol baik-baik, malah lu palak dengan embel-embel F&B consultant. Waduh, parah sih kalau sampai seperti itu ya guys ya. Waduh, ini gimana nih menurut pendapat kalian nih? Tulis di kolom komentar seperti biasa. Kita lihat lagi. Tutorial bagaimana menghadapi kreator-kreator nakal sejenis Code Blue, karena gue yakin banyak ya kan yang mengikuti jejaknya Code Blue. Ini contoh ya, gue hanya buat ukuran kertas A4 ya guys ya. Di sini sudah jelas-jelas terpampang nyata, tidak menerima mantan dan sejenis Code Blue. Dilarang memotret dan merekam tanpa izin. Warung kami diawasi CCTV. Kedapatan membawa kecoa, belatung, ulat, pecahan kaca, mur, karatan dan sejenisnya, beresiko diarak keliling pasar Santa dan diviralkan. Karena apabila tiba-tiba ada postingan dari orang yang mana kalian tidak berkenan dengan postingan itu, maka kalian bisa melaporkan ke polisi, Undang-Undang ITE, karena kalian sudah jelas bilang di situ dilarang mengambil foto, video tanpa izin, seperti itu. Tapi ya kalau menurut gua, kalau orang itu sudah meminta izin, karena ada beberapa konten kreator yang makan di warung gua dan mereka tuh minta izin untuk ngeliput gitu loh. Dan gue dengan senang hati gitu kan ya. Maksud gue kalau orang udah minta izin itu kayaknya jarang deh ada yang bad intention. Beneran. Kebanyakan yang bad intention itu tuh biasanya mereka akan pesan melalui GoFood, kemudian tiba-tiba menunjukkan kalau ada kecoa Jerman di dalam makanan kita, yang mana seumur-umur kita buka tempat itu nggak pernah ada. Bahkan kalau bisa dimasukin kecoa Madagaskar, dimasukin kecoa Madagaskar. Cuman kan ya nggak masuk akal ya kalau dimasukin kecoa Madagaskar. Oleh karena itu pentingnya adanya CCTV di lapak, venue atau warung kalian, yang mana bisa melihat orang-orang yang makan dan pastinya melihat juga ketika makanan tersebut disiapkan gitu. Jadi tidak ada yang namanya fitnah di antara kita. Jadi jelas buktinya ada, terpampang nyata. Ngomong-ngomong soal fitnah, ada yang nge-spill kalau ternyata Code Blue itu waktu SMA udah sering makan guys di restoran mewah dan sengaja melakukan modus serupa supaya mendapatkan ganti yang baru atau digratiskan. Memang sengaja membawa sesuatu yang akan dimasukkan ke piring. Kalau memang yang diucapkan oleh orang tadi itu benar adanya, berarti memang Code Blue ini adalah a specialist cross contamination, karena dia hobi membawa kecoa Jerman kemana-mana gitu. Satu lagi ya guys ya, ini untuk Claremont Cakes, korbannya Code Blue. Gue berharap semoga Claremont Cakes bisa meneruskan dan melanjutkan proses ini sampai ke meja hijau. Dengan Claremont itu melakukan ini, dia dengan secara tidak langsung itu melindungi kita sebagai pengusaha UMKM gitu. Menjadi mangsa dari Code Blue atau sejenis Code Blue. Jadi kita harus mendukung Claremont Cakes untuk meneruskan ini sampai ke meja hijau ya guys ya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat berita barusan tentang Code Blue yang katanya memeras ya dan menjatuhkan rumah makan ya gitu ya, membuat mereka jadi bangkrut gitu loh guys ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Uki Kevin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.